Pagi itu, mentari menyembul malu-malu di balik awan tipis, menebarkan sinar keemasan yang membelai lembut permukaan kota kecil yang masih terlelap. Aroma garam laut yang terbawa angin sepoi, terasa hingga ke sudut-sudut jalan. Di ujung persimpangan yang mengarah ke toko buku Senjakata, Maya tengah sibuk menata etalase sambil sesekali menyesap kopi hangatnya. Pikirannya masih terpaut pada sosok pria berambut sedikit acak yang kemarin singgah di tokonya. Raka. Nama itu terpatri di benaknya sejak pertama kali mereka bertukar tatapan di antara rak-rak buku. Entah mengapa, ada sesuatu pada pria itu yang terasa akrab meski baru pertama kali bertemu. Suaranya, caranya menatap dunia dengan penuh rasa ingin tahu, dan tentu saja gitar yang selalu ia bawa. Sementara itu, di sudut lain kota, Raka duduk di teras rumahnya, memetik senar gitar dengan gerakan santai namun penuh perasaan. Nada-nada yang tercipta terasa berbeda pagi itu. Lebih lembut, lebih hangat. Ia memejamkan mata, membiarkan jemarinya mengalir mengikuti melodi yang tercipta begitu saja. Tanpa ia sadari, bayangan Maya hadir di benaknya. Senyumnya yang lembut, suaranya yang tenang saat menyebutkan puisi, dan tatapan matanya yang menyimpan banyak cerita. Melodi itu sangat indah. Kata-kata Maya kemarin masih terngiang di telinganya. Raka tersenyum samar. Sudah lama ia tak merasa seperti ini. Musik baginya adalah dunia tempat ia bisa bebas. Tapi setelah pertemuan di toko buku kemarin, musik terasa seperti jembatan yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bernama perasaan. Hari itu, langit sudah berganti menjadi biru terang ketika Maya selesai membereskan etalase. Jam menunjukkan pukul 10 pagi, waktu di mana kafe kecil di sebelah toko biasanya mulai ramai dengan pengunjung. Merasa bosan duduk sendirian di toko, Maya memutuskan keluar sejenak dan berjalan ke kafe tersebut. Ia memesan coklat panas dan duduk di meja dekat jendela, tempat ia bisa memandang ombak dari kejauhan. Tak butuh waktu lama sebelum suara gitar yang akrab menyentuh telinganya. Maya menoleh ke arah panggung kecil di sudut kafe, dan di sana duduklah Raka dengan gitarnya. Ia memainkan nada-nada lembut yang seakan berbicara langsung dengan hati pendengarnya. Maya terpaku. Ada perasaan tenang sekaligus hangat yang merayapi dirinya. Ia memejamkan mata, membiarkan melodi itu membawa pikirannya mengembara ke lorong-lorong kenangan. Ia tak pernah tahu bahwa suara gitar bisa seindah ini. Bukan karena tekniknya yang sempurna, melainkan karena emosi yang mengalir di setiap nada. Ketika lagu selesai, tepuk tangan terdengar dari pengunjung kafe. Raka menunduk sedikit sebagai tanda terima kasih, lalu pandangannya tertuju pada sosok yang duduk di dekat jendela, Maya. Raka tersenyum lalu berjalan mendekat. "Kamu menikmati musiknya?" tanyanya sambil menarik kursi di hadapan Maya. Maya mengangguk. "Sangat. Musikmu berbeda. Ada emosi di dalamnya, seperti melodi yang bercerita." Raka menaruh gitar di samping kursinya dan menyadarkan tubuh. "Aku selalu percaya musik lahir dari perasaan yang jujur. Kadang nada bisa menyampaikan apa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata." Maya tersenyum tipis. "Itu sama seperti puisi. Kata-kata juga bisa menyentuh hati, tapi hanya jika ditulis dari hati yang jujur." Perbincangan mereka mengalir tanpa hambatan. Seperti dua sahabat lama yang akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Mereka berbicara tentang puisi, musik, dan bagaimana seni menjadi ruang aman untuk menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat. "Apa puisi favoritmu?" tanya Raka di sela percakapan. Maya berpikir sejenak, lalu mengucapkan dengan lembut,
Senja tak pernah menolak malam, meski tahu ia akan sirna dalam kelam. Karena cinta tak selalu memiliki, tapi selalu memahami. Raka terdiam. Ada kesunyian yang melingkupi mereka setelah bait itu selesai terucap. Namun bukan kesunyian yang janggal. Itu adalah kesunyian penuh pemahaman. Puisi yang indah, ucap Raka akhirnya. Apa kamu yang menulisnya? Maya mengangguk. Pipinya sedikit memerah. Ia tak terbiasa menunjukkan puisinya pada orang lain, terlebih pada seseorang yang baru dikenalnya. Tapi bersama Raka, ia merasa aman. Senja selalu menjadi inspirasiku, lanjut Maya pelan. Ada ketenangan di dalamnya, tapi juga kesedihan. Senja mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan. Raka menatap Maya dengan kagum. Kata-katamu punya jiwa. Boleh aku coba memusikkan puisi itu? Tanyanya sambil menunjuk gitarnya. Maya tertegun. Maksudmu sekarang? Kenapa tidak? Nada pertama kadang datang saat kita tak menduganya, jawab Raka sambil tersenyum. Ia mengambil gitar, menyesuaikan nadanya, lalu mulai memetik senar dengan lembut. Maya memperhatikannya dengan hati berdebar. Nada-nada melodi muncul secara spontan, berpadu dengan bait puisi Maya yang ia ucapkan perlahan. Suara gitar Raka mengalun seperti senja yang pelan-pelan merayap di langit, lembut namun penuh makna. Dan saat Maya membaca bait terakhir puisinya, Raka menutupnya dengan nada minor yang melankolis. Pengunjung di kafe yang semula sibuk dengan obrolan masing-masing, terdiam dan memperhatikan mereka. Saat nada terakhir menghilang di udara, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Maya menunduk malu, sedangkan Raka hanya tertawa kecil dan menatapnya penuh arti. Puisi dan musikmu berpadu dengan sempurna, bisik Raka saat tepuk tangan mereda. Kita harus melakukannya lagi. Maya mengangguk. Hatinya terasa hangat, seperti menemukan bagian dirinya yang selama ini tersembunyi. Dalam pikirannya, melodi dan puisi bukan lagi dua dunia terpisah. Mereka telah bertemu dan mungkin seperti dirinya dan Raka, keduanya sedang membentuk harmoni yang baru saja dimulai. Di luar jendela, senja kembali datang lebih awal dari biasanya, mewarnai langit dengan semburat keemasan. Namun bagi Maya dan Raka, senja bukan lagi hanya sekedar fenomena alam. Senja adalah awal dari nada pertama, melodi yang akan membawa mereka pada perjalanan panjang yang belum mereka ketahui ujungnya.